maka ini mesti disuarakan. Video saya tentang ini sudah diupload di YouTube, hanya beberapa jam saja, lepas itu hilang. Kalau tak percaya, coba upload. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ustaz. Apakah cara, kaedah yang paling baik apabila berhadapan dengan golongan yang berfahaman sesat? Kata Syekh Muhammad Mutawalli Asy'arawi, kata Sayyidina Ali karramallahu wajhah, Sayyidina Ali radhiyallahu an, aku tidak khawatir tentang masalah baik dan benar. Karena baik dan benar memanglah dari dulu sudah ada. Wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil. Tentang hak dan batil sudah ada sejak zaman dulu. Yang aku khawatirkan adalah orang yang batil berbuat, orang yang benar diam, sehingga orang yang batil itu merasa bahwa dia benar. Batil, lama-lama jadi betul. Sebab orang yang batil diam, sehingga dia tak boleh membezakan mana batil, mana betul, mana betul, mana batil. Lama-lama yang batil jadi betul, yang betul jadi batil. Bila kita tidak meyakinkan bahwa ini adalah ayam, bahwa ini adalah kambing, ada seorang tua nenek-nenek menjaga seekor lembu. Maka selepas itu dia perlu uang, dia mesti menjual lembu ini ke pasar. Maka dia pun bawalah lembu ini. Di tengah jalan dia berjumpa dengan orang. Hai nenek tua, ya, berapa harga ayam ini? Ini aku bawa lembu, ini lembu bukan ayam. Lepas itu dah dekat ke pasar, orang bertanya lagi, cantiknya ayam, ini lembu. Siapa kata ini ayam? Dah sampai ke pasar haiwan, semua di pasar mengatakan, berapa harga ayam nih? Lama-lama dia jual lembunya dengan harga ayam. Sebab semua. Maka kita mesti kenali bahwa kita benar dan ini adalah batil. Maka orang yang batil ini mesti kita luruskan. Orang yang bengkok mesti kita luruskan. Itulah mengapa pagi, petang, siang, malam kita minta ihdinas siratal mustaqim. Bukankah kita ini berada di jalan yang benar? Kenapa kita minta jalan yang lurus? Sebab kadang-kadang yusbi'u mu'minan wa yumsi kafiran. Paginya beriman, petangnya kafir. Makanya kita disuruh baca surat Al-Kahfi. Man qara'a surat Al-Kahfi, siapa yang baca surat Kahfi yaumal Jum'ah, hari Jumat, adha'alahu min nur, Allah berikan dia cahaya. Dengan cahaya itu dia boleh membezakan mana hak, mana batil, mana bengkok, mana lurus, mana hitam, mana putih. Oleh sebab itu setelah kita tahu, maka ud'u ila sabili rabbik. Orang yang sesat itu ajak dia ke jalan Allah. Dengan cara apa? 3, bil hikmah. Tak mempan dengan hikmah. Wal mau'izatul hasanah. Mau'izatul hasanah pun dia melawan. Wajadilhum, debat dia. Punya ilmu debat dia. Makanya dalam Islam ada namanya ilmu munazarah, ilmu debat. Tapi dengan cara apa? Wajadilhum billati hiya ahsan. Di ujung ayat itu apa kata Allah menutup? Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilih. Allah lebih tahu siapa yang sesat. Wa huwa a'lamu bil muhtadin. Allah lebih tahu siapa yang mendapatkan hidayah. Siapakah yang dapat menyelamatkan dalam perdebatan ini? Siapa lagi kalau bukan penuntut-penuntut dari fakulti pengajian Islam, falsafah, akidah wal falsafah. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, banyak Dr. Abdul Samad promosi fakulti pengajian Islam. Saya rasa bangga sekali. Baik, kita kesempatan masa sebab malam ini Datuk Seri Dr. Abdul Samad akan berada di Stadium Melawati. Semalam alhamdulillah yang bahagia Ustaz berada dekat Masjid Besi. Masya-Allah, 3 tingkat tu penuh rapat. Jadi sampaikan orang tengok Ustaz tu masuk keluar agak penyek gitu ya. Masya-Allah. Jadi alhamdulillah malam ini Allah permudahkan insya-Allah. Cuma di sini enggak penyek sebab semuanya okey. Cuma saya nak buka dua soalan dalam bentuk ni pakai mic, 2 je sebab masa tak ada. Okey, satu soalan. Terus bagi nanti kan jawab. Okey, silakan. Mana mic? Belah perempuan seorang, nak seorang perempuan. Prepare terus, siap-siap. Ada? Mana profesor-profesor perempuan? Jangan jadi malu kita ni. Ni. Allah. Makcik. Prof. Sekarang boleh tanya. Nanti. Ya. Bagi lelaki dulu. Bagi dia orang angkat dulu. Okey, silakan. Mana mic? Ladies first. Okey. Ustaz Somad kata ladies first. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
أنا فاطمة يحيى من هذه الجامعة كطالبة هنا في شعبة عربية. Saya nak tanya mengenai batal wudu. Mazhab Hanafi kalau sentuh al-mashu laisa batil. Syafi'i batal. Kalau kita macam saya nak ikut mazhab Hanafi boleh tak? Siapa-siapa sajalah, macam masalah di Makkah lamsul rajul. Hadha soal faqat. Syukran. Terima kasih Ustazah sebab apa nama soalan pendek dan padat. Masya-Allah. Aula mastumun nisa, atau kamu menyentuh perempuan. Kata mazhab Hanafi, aula mastumun nisa, kamu menyentuh tangan perempuan, la yubtilul wudu, tak batal wudu. Sebab makna aula mastumun nisa, maaf beribu maaf, maknanya jima. Kalau jima baru batal. Sebab kan kata dalam mazhab Maliki, kalau menyentuh batal kalau ada syahwat. Kalau tak ada syahwat tak batal. Sedangkan dalam mazhab Syafi'i, ada syahwat tak ada syahwat batal. Saya dalam hal ini memilih mazhab Syafi'i. Kenapa Ustaz pilih mazhab Syafi'i? Apa hujahnya? Lebih mazhab Syafi'i lebih ihtiyat, lebih hati-hati, lebih selamat. Misal umpamanya saya bersentuhan dengan perempuan, lepas tu saya sembahyang, Allahu Akbar, datang setan berbisik, hai Abdul Somad, engkau tadi bersentuhan. Kata hati saya, tak batal, aku tak ada nafsu. Kata engkau tak nafsu, tapi adalah sikit. Maka di situ saya pilih mazhab Syafi'i sebab ihtiyat dia tinggi. Manakala saya bersentuhan, saya wuduk balik. Selepas itu datang setan menggoda, wuduk engkau sudah batal Abdul Somad. Kata saya, tak batal, sebab aku dah wuduk balik. Salahkah seseorang memilih mazhab Maliki, memilih mazhab Hanafi, kemudian menurut dia baca, dia tengok, lalu kemudian dia pilih mazhab ini? Salahkah dia? Maka kata Syekh Wahbah Zuhaili dalam kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh, orang boleh memakai mazhab talfik campur bisyarat. Syarat yang pertama, bukan tatabbu' rukhas, ingin mencari senang-senang mudah-mudah aja. Giliran berwuduk dia pilih mazhab Hanafi. Selepas itu hari raya kurban, orang bertanya, awak tak berkurban tahun ini? Tidak. Kenapa? Kurban sunat muakkad. Kurban dalam mazhab Hanafi wajib. Iya, aku wuduk je tak Hanafi. Kurban aku pindah ke Maliki. Syarat yang pertama, dia tidak tatabbu' rukhas, tapi kerana dia tengok dalilnya kuat. Yang kedua, kerana dia tidak dalam satu qadiyah. Salat dengan wudu dengan puasa bukan satu qadiyah. Yang dimaksud dalam satu qadiyah itu cara berwuduknya Syafi'i. Selepas itu membatalkannya, pindah dia ke Maliki atau Hanafi, maka ini satu qadiyah. Apa beza wuduk Syafi'i dengan wuduk Hanafi? Wuduk Syafi'i, air asal kena rambut sikit saja sah. Kena rambut sikit saja sah. Sedangkan Hanafi 1/4 kepala. Dalam mazhab Hanafi, tangan dibasahkan, dimasukkan. Dia pakai hadis yang Nabi memasukkan tangan ke celah surban dan 1/4 kepala kena. Karena kepala ini dibagi 4. 1, 2, 3, 4. Maka mesti kena 1/4 kepala. Kalau 1/4 kepala tak kena, maka batal. Sedangkan Maliki, cara menyapu kepala, dibasahkan 2 tangan, semua. Dari depan ke belakang, maju lagi ke depan, kena 2 telinga. Cara wuduknya dia pakai Syafi'i. Selepas itu dia pergi jemputan walimah. Selamat ya, barakallahu lakum wa baraka alaikum wa jama'a bainakum fi khair. Kena ujung. Lepas itu dia sembahyang. Orang tanya, kenapa awak tak wuduk balik? Tak batal lah, saya kan tak ada nafsu. Oh tak boleh, sebab cara wuduknya tadi Syafi'i. Kenapa dia melompat kepada Maliki atau Hanafi? Jadi orang yang alim, kalau cukup 3 syarat. Yang pertama, bukan tatabbu' rukhas, bukan mencari senang-senang. Yang kedua, bukan dalam satu qadiyah tapi berbeda qadiyah. Yang ketiga, dia alim dalam bidang fiqh itu, maka dia boleh. Begitu kata Syekh Wahbah Zuhaili, bukan kata Abdul Somad. Wallahu a'lam. Okey, kita ada satu daripada belakang. Pendek ya, jangan panjang-panjang. Okey, Assalamualaikum, saya Rizal dari Institut Kajian Etnik UKM. Dia mana? Kita UKM. Kita, okey, kita. Saya ada 2 soalan, saya cuba pendekkan. Kalau terpanjang minta maaf Ustaz. Nombor 1, kalau dalam konteks kesatuan ummah, cabaran dan harapannya, kalau kita berbicara tadi untuk menyatukan orang mazhab-mazhab yang ada di dalam Islam sebagainya, bagaimana kalau kita nak menyatukan aliran-aliran lain di dalam Islam seperti Syiah, Wahabi dan sebagainya bersatu bersama kami dalam konteks Islam? Itu yang pertama. Yang kedua, apabila berpindahnya ibu negara Israel ke Jerusalem, adakah itu petanda bahawa laluan untuk Dajjal daripada Isfahan Iran akan terus
semayam di Jerusalem? Pandangan Ustaz. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Dok. Dulu ada satu subjek di Al-Azhar namanya At-Tayyarat Al-Fikriyah Al-Mu'asirah, aliran-aliran pemikiran kontemporer dalam Islam, mengkaji satu masalah bahwa Israel tetap melakukan 5 hal untuk menunggu Mesias, juru selamat yang mereka tunggu-tunggu sampai hari ini. Karena menurut mereka juru selamat itu belum turun sampai hari ini. Yang pertama, semua Yahudi mesti kembali ke bumi yang dijanjikan Tuhan. Al-Ardul Ma'ud, tanah yang dijanjikan Tuhan. Itu syarat pertama. Maka pada tahun 1946 mereka pun beramai-ramai pindah. Hari ini 5 juta penduduk Israel sudah kembali. Yang dari Maghribi, yang dari Rusia, yang dari Europe kembali. Dengan syarat ibu, sebab mereka melihat nasab ini dari puak ibu. Yang kedua, mereka dulu pernah dihancurkan pada masa Kaisar Nebukadnezar yang menghancurkan Temple of Solomon. Maka mereka mesti membalaskan sakit hati terhadap Nebukadnezar. Kampung Nebukadnezar adalah Babel, Babilonia adalah Irak sekarang. Oleh sebab itu Irak mesti dihancurkan. Itulah makanya serangan kepada Irak ini terus bertubi-tubi hingga hari ini. Yang ketiga, bahwa bumi Palestina mesti hijau. Sebab syaratnya Mesias itu mau turun ke bawah kalau dia hijau. Agak-agaknya Mesias itu dari atas langit dia tengok, dah hijau atau belum? Bila hijau aku baru turun. Apa yang hijau itu? Itulah dia pohon gharqad, syajaratul gharqad. Dan itu ada disebut Nabi SAW. Apa kata Nabi SAW? Nanti batu pun akan berbicara. Ketika bersembunyi mereka pada perang besar di akhir zaman itu di belakang batu, batu akan berbicara. Ya Abdullah, hadza Yahudi khalfi faqtulhu. Wahai hamba Allah, ini di belakangku ada Yahudi, bunuhlah dia. Kecuali satu, kata Nabi. Apa itu? Syajaratul gharqad. Subhanallah, Masya Allah. Bila kita sampai nanti, saya sampai ke satu kota yang dibelah menjadi 2, sebelah punya Mesir, sebelah lagi diambil oleh Israel. Saya tengok dengan mata kepala saya sendiri pohon-pohon gharqad mereka tanam menghijau seperti pokok pines. Lalu kemudian yang kelima, bahwa mereka mesti menguasai yang pernah dikuasai oleh Sulaiman dulu. Maka itu disebut dengan Great Israelian, Israel Raya, Israel besar. Mana batasnya? Dari 2 sungai, dari sungai Nil di Afrika hingga ke sungai Efrat di Irak. Maka batas negara mereka itu adalah 2 sungai. Maka dalam bendera dia dibuat ada bintang bintang David, lalu segi 6, lalu di atasnya ada garis warna biru, di bawah ada biru. Yang di atas biru itu sungai Nil, yang di bawah biru itu adalah sungai Efrat. Maknanya kerajaan mereka dari Nil hingga ke Efrat. Yang kelima, kalau nanti mereka berkuasa di dunia, maka selain daripada mereka akan menjadi ghaim. Ghaim itu adalah keledai tunggangan. Yang bukan dia akan menjadi ghaim. Siapa dia? Maka mereka tidak mengajak orang luar kepada agama dia. Sebab dia adalah agama sekaligus nation. Beza dengan kita. Kita Melayu, tapi bukan agama. Beza dengan mereka. Mereka adalah Yahudi sekaligus sebagai agama. Maka yang bukan mereka, bukan golongan mereka akan menjadi goim, keledai tunggangan. Itulah yang terjadi saat ini. Maka ini mesti disuarakan. Video saya tentang ini sudah diupload di YouTube, hanya beberapa jam saja, lepas itu hilang. Kalau tak percaya, coba upload. Mungkinkah Sunni dan Syiah bersatu? Yang menjawab ini Syekh Yusuf Al-Qaradawi. Maka dibuatlah yang disebut dengan at-taqrib bainal mazahib. At-taqrib, pendekatan. Karena sudah jauh betul, ini Sunni, ini Syiah. Akhirnya dibuatlah dialog bernama at-taqrib bainal mazahib, mendekatkan mazhab. Tapi itu pada masa Syekhul Azhar Mahmud Saltud. Berlanjutlah kepada Syekh Yusuf Qaradawi. Kata Syekh Yusuf Al-Qaradawi, akhirnya saya tak sanggup. Kenapa? Mereka mengajak takrib bainal mazahib, tapi sebenarnya mereka sedang melakukan tasyyi'us sunnah, mensyiahkan ahli sunnah. Di mana letak perbezaan kita dengan mereka? 5. Yang pertama,
Mereka berkata selepas Nabi SAW meninggal, dunia ini dipimpin oleh Sayyidina Ali. Ali meninggal dipimpin oleh Sayyidina Al-Hasan. Hasan meninggal dipimpin oleh Sayyidina Al-Husain. Husain meninggal dipimpin oleh Ali Zainal Abidin. Ali Zainal Abidin meninggal dipimpin oleh Muhammad Al-Baqir. Muhammad Al-Baqir meninggal dipimpin oleh Ja'far Shadiq. Ja'far Shadiq meninggal oleh Musa Al-Kazim. Musa Al-Kazim meninggal oleh, terus sampai ke bawah, imam yang 12. Imam yang ke-12 sedang bersembunyi sekarang, belum keluar. Sementara imam 12 ini belum keluar, dunia dipimpin oleh wilayatul faqih yang sekarang dipimpin oleh Khamenei. Siapa yang tidak mengakui ini maka kafir. Itulah yang menyebabkan dia keluar daripada Ahlussunnah, karena Ahlussunnah tidak boleh takfir, mengkafirkan orang, sedangkan dia mengkafirkan kita. Dua, selepas Nabi SAW meninggal dunia maka ada wasiat kepada Sayyidina Ali. Maka orang yang mengambil wasiat membatalkan wasiat itu berarti kafir. Abu Bakar dan Umar kafir. Makanya ada doa laknat sonamai Quraisy. Selepas sholat subuh mereka laknat, Allahumma la'an sonamai Quraisy. Siapa yang dimaksud dengan sonamai Quraisy? Abu Bakar Siddiq dan Umar Ibnul Khattab. Wa ma Muhammadun illa rasul. Muhammad itu seorang rasul SAW. Qad khalas min qablihi rusul, sebelum-sebelumnya rasul sudah meninggal. Afa immata, kalau dia mati meninggal dunia, au qutila, atau dia dibunuh. Apa kata mereka dalam tafsirnya? Qutila, Muhammad SAW mati dibunuh. Siapa yang membunuhnya? Sammahuma, sammahu. Ada dua orang perempuan yang sudah meracunnya. Sejahat-jahat perempuan adalah mereka berdua, sejahat-jahat lelaki adalah bapaknya. Siapakah dua perempuan itu? Aisyah paling jahat, bapak Aisyah Abu Bakar. Hafsah paling jahat, bapak Hafsah adalah Umar. Sejahat-jahat perempuan Aisyah dan Hafsah, sejahat-jahat lelaki Abu Bakar dan Umar. Tiga, sahabat Nabi yang beriman hanya Muaz, hanya Abu Dzar Al-Ghifari, Salman Al-Farisi, Miqdad bin Aswad. Selain daripada itu, sahabat itu kafir murtad. Sedangkan kita Ahlussunnah berkata as-sahabah udul. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, Umar bin Khattab radhiyallahu an, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Sedangkan mereka mengatakan la'natullah alaih. Yang keempat, mereka berkata bahwa ada namanya taqiyah. Kalau kebetulan yang hadir ini ramai adalah Ahlussunnah wal Jamaah, maka ketika dia ditanya, engkau Syiah apa Sunnah? Dia akan berkata, ana Sunni. Sebab yang banyak ini Sunnah. Tapi kalau yang di sini yang datang adalah Syiah, ditanya, awak Sunni apa Syi'i? Ana Syi'i. Ini namanya taqiyah. Kalau yang kebetulan datang 50-50, 50 Sunnah, awak apa? Ana Sushi. Sunni Syi'i. Taqiyah. Dalam Islam tak ada taqiyah. Sedangkan mereka mengatakan at-taqiyah minad din. Taqiyah ini minad din. Siapa yang tidak bertaqiyah maka dia tidak beragama. Tidak beragama Syiah maksudnya. Yang kelima, mereka memahamkan ada akidah mereka disebut dengan mut'ah. Hari ini mut'ah luar biasa. Berapa banyak orang terkena penyakit. Seorang dokter medikal di Bandung, dia buat dalam buku, dia tulis buku itu. Dia bercerita bagaimana seorang perempuan yang memakai niqab, memakai cadar datang, tapi dia terkejut kenapa terkena, maaf, penyakit sipilis. Kenapa terkena sipilis? Rupanya ikut jamaah. Terlalu banyak guna Van Rijk kena virus. Oleh sebab itu maka kita tidak mungkin bertemu. Nata'awan fi mattafaqna. Mari kita bersama menjaga persatuan umat pada golongan antara Hanafi dengan Maliki, antara Syafi'i dengan Hambali, antara Ahlussunnah wal Jamaah. Tapi kalau sudah kepada ahlul bid'ah, maka dalam hal ini mesti, alhamdulillah, Malaysia merupakan kerajaan yang tegas dalam bidang ini. Saya amat sangat bersyukur kepada Allah, kerana dalam tazkirah saya mengambil fatwa. Saya ambil fatwa dari Selangor, saya ambil dari fatwa Mufti Johor, saya ambil. Bila umat bertanya, ini bukan fatwa Abdul Somad, ini fatwa dari bumi Melayu. Kenapa? Karena umat ini akan dijaga oleh ulama. Kalau ulama diam dalam masalah ini, maka habislah umat, akan diterkam oleh serigala-serigala. Maka mesti dijaga oleh ulama. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah, terima kasih banyak. Minta maaf kepada yang nak bertanya kerana masa sangat-sangat mencemburui kita. Dan Dr. Abdul Somad pun nak bergerak ke Shah Alam. Jadi tuan-tuan dan puan, terima kasih atas pemerhatian dan kehadiran tuan-tuan dan puan, dan terima kasih juga kepada yang berbahagia Ustaz Datuk Seri Ulama Setia Negara Dr. Abdul Somad atas kehadiran ke UKM. Jadi saya serahkan kembali